Welcome to Fibonacciku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita memasukkan elemen ke AVL3 atau insertion di AVL3. Jadi, sebelum nanti aku ngebahas tentang bagaimana caranya kita masukkan elemen ya ke AVL3, kita harus taruh dulu konsep dari si AVL3 itu sendiri. Inti dari AVL3 itu adalah kita harus tetap menjaga balance factor yang ada di AVL3. Jadi nanti kalau kita memasukkan elemen ke AVL3 dan lalu AVL3-nya itu tidak balance, kita harus melakukan sesuatu nih supaya si AVL3 itu selalu balance. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan rotasi di AVL3. Jadi inti dari si rotasi itu adalah kita harus tetap menjaga si balance faktornya itu. Dan lalu sebenarnya ada penamaan untuk rotasi itu sendiri ya di AVL3. Ada 4 sebenarnya. Mungkin kalian juga udah lihat ya di sini di layar aku namanya. Yang pertama itu adalah ada LL, lalu ada RR, lalu ada LR, dan lalu ada RL. Yang L itu apa? Yang L itu adalah left ya, dan lalu yang R itu adalah right. Di sini aku pakai bahasa Inggris biar kamu juga ngerti ya, bahasa Inggrisnya juga ya. Yang left itu kiri, yang right itu kanan. Nah, coba langsung aja kita bahas ya, bagaimana caranya kita melakukan rotasi ini. Di sini kalian udah lihat dulu yang pertama ada LL rotasi. Di sini kita lihat untuk LL rotasi ya, ada tree ini sebuah awalan ya. Di sini kita lihat ada nodes yang 3 dan 4. Dan kalau kita lihat balance faktornya, dia balance nih. Dia 0 dan 1. Dan lalu coba aku pengen memasukkan elemen ya ke AVL3 ini. Aku pengen masukin elemen 1 nih nodesnya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Di sini 1, 3, dan 4. Kalau kita masukkan elemen ke AVL3, kita harus cek lagi nih balance faktornya dari si tree ini. Kalau kita cek balance faktornya adalah di sini 0 ya. Dan lalu 1 dan lalu 2. Dan coba kita lihat nih. Kita punya balance faktornya 2. Tandanya dia adalah tidak balance, ya kan? Dan dari 2 ini kita lihat nih ke kiri. 1, 2. Left ya kan. Oleh karena itu ini AVL3 ini tidak balance dinamakan dengan LL imbalance. Jadi mungkin aku bisa tulis ya di sini. Si node 4 ini dia adalah LL imbalance. Bagaimana caranya kita melakukan rotasi nih untuk si tree ini? Kita harus melakukan rotasi ke kanan seperti ini. Jadi kalau LL rotasi ya, kita rotasinya tuh ke kanan gitu. Dan bagaimana kita melakukan rotasi? Kita lihat di sini sebenarnya tinggal kita rotasi aja. Jadi nanti 4 ke kanan sini ya. 3 di atas dan satunya itu di kirinya 3 nih. Sesuai ya sama rotasi ini ya ke kanan. Jadi nanti bentuk tree-nya itu akan seperti ini. Jadi kalau kita cek lagi nih ya balance faktornya, yang node 1 ini dia balance faktornya adalah 0 ya. 4 juga 0 dan yang 3 adalah 0. Dan oleh karena itu coba aku tulis hasilnya itu adalah di sini ya 1, 3, 4. Dengan aku tulis juga balance faktornya lagi nih. Di sini 0, 0, 0. Dan lalu coba aku pengen tulis lagi di sini ulang rotasinya ya biar kita rapi aja sebenarnya. Biar nanti kamu juga bisa menulis di kertas mungkin ya kamu membuat catatan dari video ini ya. Di sini rotasinya kita melakukan ke kanan ya. Di sini aku menulis rotasinya lagi biar kamu juga makin mengerti ya nanti si rotasinya itu di mana sebenarnya. Rotasinya itu di bagian 4 ini. Dan coba di sini aku hapus rotasi yang bagian sini biar nanti kita di bagian sini aja kamu ngelihat rotasinya biar lebih rapi aja. Jadi kayak gitu gimana caranya kita melakukan LL rotasi. Jadi masih gampang ya di sini LL rotasi.
Dan selanjutnya ada RR rotasi. Mungkin dari namanya kamu juga udah tahu ya, RR, right right, kanan kanan rotasi. Dan coba di sini aku pengen memasukkan elemen dulu nih ke tree yang bagian sini. Aku pengen masukin nodes 5. Bagaimana jadinya kalau kita masukkan nodesnya 5? Kita nodes di sini 3 ya, sini 4 dan di sini 5. Kita lihat di sini. Sebenarnya kita udah bisa lihat langsung ya kalau si tree ini dia adalah imbalance. Tapi imbalance-nya di mana? Kita cek balance vektornya. Di sini 0 ya balance vektornya, dan di bagian sini adalah 1 di bagian 4 ya, dan di bagian 3 itu adalah min 2. Dan kita lihat sebenarnya di sini dia si nodes 3 ini imbalance. Dan imbalance-nya adalah kita lihat ke kanan ya kan, RR. Maka di sini kita bisa namain sebenarnya ini adalah RR imbalance. Dan kalau kita lihat imbalance, maka kita harus melakukan rotasi. Dan rotasinya kayak gimana? Karena kita ini adalah RR imbalance ya, maka kita harus melakukan rotasi ke kiri. Jadi kayak kebalikannya ya, kalau LL kan dia ke kanan ya. Tapi kalau RR dia itu ke kiri. Oleh karena itu, coba aku tulis bagaimana kita melakukan rotasinya ya. Di sini node 3, terus node 4, node 5 ya. Kita harus melakukan rotasinya itu ke kiri kayak gini. Dan coba aku tulis lagi balance vektornya ya, biar kamu makin mengerti. Di sini min 1, di 3 itu adalah min 2. Dan kalau kita melakukan rotasi ke kiri, maka hasil dari tree-nya itu adalah 3 ini di bagian kiri bawah, dan 4 di atas, dan lalu 5-nya itu di bawah kanan. Dan lalu kalau kita cek lagi balance vektornya, ini semuanya balance. Dia 0 semuanya nih. Jadi gampang ya untuk RR rotasi. Sebenarnya mirip RR rotasi itu kayak LL rotasi. Jadi mungkin kamu bisa men-screenshot dulu untuk LR rotasi dan RR rotasi supaya kamu makin mengerti ya. Kamu lakukan lagi di kertas kamu. Kita ngelakuin lagi nih rotasi ini. Sebelum aku nanti lanjut ke LR rotasi dan RL rotasi. Kalau udah dicatat untuk LR rotasi dan RR rotasi, aku akan lanjut ke namanya adalah LR rotasi. Seperti namanya, LR rotasi itu kayak left dan right ya. Dan nanti kamu akan ngelihat tree-nya itu left dan right in balance. Dan kita lihat di sini ada tree yang nodes-nya itu adalah 35. Aku pengen masukin elemen nodes 4 ke sini. Kalau kita masukin nodes 4, maka bentuk tree-nya itu akan seperti ini. Sini 3 dan 4 masuk ke bagian sini ya kan. Dan kalau kita cek balance faktornya, di sini nodes 4 itu adalah 0 ya kan. Dan nodes 3 itu adalah min 1. Dan 5 itu adalah 2. Dan kalau kita lihat di sini, nodes yang 5 ini, dia adalah imbalance. Dan imbalance-nya adalah kita lihat left, right. Maka di sini kita bisa namain yaitu adalah LR imbalance. Dan bagaimana caranya kita melakukan rotasi untuk LR imbalance? Caranya adalah kita rotasi ke kiri dan lalu ke kanan. Coba aku tulis ya biar kamu nggak bingung. Pertama di sini untuk tree yang bagian sini dulu ya. Kita harus melakukan rotasi ke kiri. Ke kirinya itu adalah ke bagian sini dulu. Dan kalau kita melakukan rotasi ya untuk yang bagian sini, dia bentuknya akan berubah menjadi 3-nya kegeser ke kiri ya. Lalu sini 4 dan lalu ke sini 5. Dia akan membentuk seperti ini. Dan kalau udah kayak gini, kita rotasi lagi ke kanan. Kita rotasi ke kanan. Dan kalau kita rotasi ke kanan ya, kita akan dapetin hasilnya jadi 4 di atas ya. Dan lalu 3 di kiri bawah,
lalu 5 di kanan bawah. Dan coba kita lihat sebenarnya balance faktornya dulu ya, mulai dari yang bagian sini. Tadi di awalan kita balance faktornya adalah 2, min 1, 0, ya kan? Dan lalu setelah kita rotasi ke kiri, maka kita mendapatkan tree-nya seperti ini. Kalau kita cek balance faktornya, ini adalah 0 ya, nodes 3, yang 4 adalah 1, yang 5 adalah 2. Sebenarnya, kalau kita dapat nodes yang kayak gini, ini tuh mirip kayak LL rotasi ya, kayak yang di awal. Kita melakukan rotasi ke kanan. Dan maka hasilnya kita mendapatkan seperti ini. Dan sebenarnya untuk LL rotasi kita punya cara cepat ya untuk melakukan LL rotasi. Di sini kalau misalkan aku gambar lagi ya, 5, 3, dan 4. Sebenarnya kita bisa melakukan cara cepat. Jadi si 4 itu kan sebenarnya tinggal kita naikin ke atas nih. 4 kita naikin ke atas ini. Dan lalu si 5-nya itu tinggal geser ke kanan. Dan kalau kita lakukan itu ya, kita bisa langsung dapat si tree ini. Jadi kayak gitu untuk LR rotasi. Lumayan gampang sih sebenarnya. Intinya adalah kita melakukan 2 kali rotasi nih. Untuk si LR rotasi ya. Kita ngelakuin pertama rotasi ke kiri. Dan lalu kita ngelakuin rotasi ke kanan. Dan selanjutnya yang terakhir ada yang namanya RL rotasi. Ini mirip sebenarnya kayak LR rotasi ya. Bedanya cuman penamaannya aja beda dikit. Coba di sini aku agak naikin ke atas deh. Biar lumayan deket ya. Dan di sini kita punya tree ada nodes 3 dan 5. Coba aku masukin insert elemen ke tree ini yaitu nodes 4 nih. Coba aku masukin ya di sini nodes 3, di sini 5 dan 4 di sini. Dan lalu coba kita cek balance faktornya. Di nodes 4 adalah 0 ya, di 5 adalah 1 dan 3 adalah min 2. Dan kalau kita cek di bagian min 2 ini dia imbalance. Imbalance-nya apa? Imbalance-nya adalah right left ya kan, kanan kiri. Maka di sini coba kita namain dia adalah RL imbalance. Dan mungkin kamu juga udah bisa nebak cara rotasinya kayak gimana. Cara rotasinya adalah kita rotasi dulu ke kanan dan lalu kita ke kiri. Coba aku gambarin ya di sini bagaimana kita melakukan rotasinya. Kita melakukan rotasi ke kanan dulu, kanan ke bagian sini. Dan lalu coba aku tulis lagi dulu aja balance faktornya biar kamu mengerti ya. Dan setelah kita rotasi ke kanan, maka bentuknya itu seperti ini. Di sini nolnya 3 ya. Dan lalu 4 bagian sini, 5-nya kegeser bagian sini. Dan coba kita cek balance faktornya. Di 3 itu adalah min 2, 4, min 1, 5, 0. Kalau kayak gini, kita rotasi ke kiri. Jadi yang pertama tadi kita rotasi dulu ke kanan ya. Dan lalu kita ke kiri. Dan kalau kita rotasi akan mendapatkan notesnya adalah di sini 4, kiri bawah adalah 3 dan kanannya itu adalah 5. Dan kalau kita cek balance faktornya ya, di sini semuanya balance 0 0. Dan untuk RL rotasi ada cara cepat juga, mirip kayak yang LR rotasi ya, cara cepatnya. Jadi tadi kalau tree-nya bentuknya seperti ini ya, 3, 5, dan 4. Kalau kita melakukan RL rotasi, sebenarnya gampang. Yang 4 itu tinggal kita naikin ke atas. Dan lalu yang 3 ini tinggal kita geser ke kiri. Jadi cara cepatnya kayak gitu ya. Biar kamu misalkan nggak perlu gambar 2 kali seperti ini. Kayak gitu. Jadi gitu aja sebenarnya cara kita merotasi si tree ini. Kalau kita masukkan elemen terus si tree ini menjadi imbalance, jadi tidak balance. Ada LL rotasi, RR rotasi, terus LR rotasi dan lalu RL rotasi. Dan kalau kamu perhatikan juga di sini aku melakukan rotasinya itu hanya dengan 3 nodes ya kan. Ada 3 nodes doang nih. Dan lalu mungkin kamu bertanya,
Mungkin kan nanti kamu ketemu banyak tree ya, notesa itu banyak nih, lebih dari 3. Bagaimana caranya kamu melakukan rotasi kayak gitu? Dan sebenarnya gampang aja. Untuk rotasi ini, kamu sebenarnya hanya memerhatikan 3 nodes doang. Jadi, nanti kamu kalau melakukan rotasi ya, hanya perlu memerhatikan 3 nodes saja. Jadi kamu nggak perlu bingung merotasi kayak semua nodes itu. Kamu cuma perlu 3 nodes saja. Mungkin di video selanjutnya aku juga akan ngebahas ya tentang kalau misalkan kamu punya banyak nodes nih di sebuah tree. Jadi kayak gitu konsepnya untuk insertion di AVL3 atau bagaimana kita memasukkan elemen ke AVL3 dan lalu kita merotasi si AVL3 yang tidak balance. So gitu aja di video kali ini. See you in the next video. Thank you.